Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu juga yang diberikan wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. Al-Kahfi ayat 110. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita hari ini adalah puasa memanusiakan manusia. Ada 3 dimensi manusia jika kita ambil di dalam Al-Quran. Yang pertama dimensi al-basar, yang kedua dimensi al-in, dan yang ketiga dimensi an-nas. Dimensi al-basar yaitu dimensi fisik dan biologis manusia. Karena itu manusia membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, memiliki nafsu seks. Ana basarum mislukum, kata Allah. Pada dimensi ini kita tidak jauh lebih hebat dari binatang. Gajah umpamanya, dia mampu membawa beban yang berat. Tapi manusia paling kuat, Martin T umpamanya, hanya mampu memikul berat 505 kilo. Jadi kalau manusia hanya mengutamakan fisik, binatang jauh lebih hebat dan baik dari manusia. Karena itu janganlah manusia bangga dari sudut aspek fisik saja. Dengan kita berpuasa, menahan makan, minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, dan mengendalikan panca indera, ini adalah cara Tuhan untuk kita membuat sehat. Sebab 90% penyakit bisa masuk melalui apa yang kita makan dan minum. Puasa menjaga kebaikan dari dimensi basariah, sehingga dengan itu manusia akan memperoleh kesempurnaan dan kebahagiaan pada aspek basariahnya. Kalau kita puasa baru pada tahap ini, pada tahap dimensi basariah, ini baru kita puasa orang awam. Tentu kita tidak ingin yang seperti itu dan mau meningkatkan ke tingkat puasa orang khusus. Kedua, dimensi al-insan, yaitu dimensi sebagai makhluk yang berakal, makhluk rohani, makhluk yang bertuhan, makhluk spiritual. Karenanya manusia mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi mengatasi dimensi basariahnya. Beragama, rindu terhadap Tuhan, bahagia, tenang dalam hidup, itu adalah semua kebutuhan al-insan. Karena memang kita semua telah bersahadat di dalam ruh waktu kita masih di alam ruh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alastu birabbikum qalu bala sahibna. Apakah kalian akan mengaku saya sebagai Tuhan kalian?
roh-roh itu menjawab, qalu, betul, bala, kami menyaksikan, syahidna, bersahadat. Jadi semua manusia di alam roh sudah bersahadat. Dimensi insani ini bila tidak dikembangkan dan digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka manusia akan menjadi makhluk yang hina, dina, summa radatnahu asfala safilin, kata Allah. Sebenarnya secara kodrati tidak ada manusia yang tidak bertuhan, tapi mungkin mereka menolak Tuhan yang dikonsepsikan oleh agama atau pandangan tertentu. Dewasa ini, di tengah peradaban yang sekuler ini, banyak lahir kelompok-kelompok spiritualitas, tapi tidak mau berafiliasi di bawah satu agama. Ini bukti bahwa tidak ada manusia tanpa Tuhan, karena menafikan Tuhan berarti menafikan dimensi insani sebagai manusia. Dengan berpuasa, kita menahan dan mengendalikan akal dan daya rohani kita dari hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat, dengan melatih diri, mengasah zikir dan fikir dalam setiap dimensi kehidupan, sehingga sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian puasa kita sudah naik dari puasa al-basariyah ke tingkat puasa insaniyah, dan inilah puasa orang khusus, yaitu orang yang memadukan aspek zikir dengan aspek fikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyam wa qu'ud wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang selalu berfikir, berzikir dalam keadaan beraktivitas, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidur. Dia berpikir tentang apa penciptaan langit dan bumi. Kemudian dari renungan, zikir dan fikir itu, dia sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun dari yang diciptakan Allah yang sia-sia. Dimensi memadukan zikir dan fikir inilah terletak bedanya peradaban Islam, pengembangan ilmu pengetahuan Islam dengan peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ketiga, dimensi an-nas, yaitu dimensi sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial butuh kerjasama, butuh komunikasi, butuh berinteraksi, butuh menunjukkan eksistensi dirinya kepada sesama. Bahkan manusia juga butuh menjadi manusia bersama manusia lainnya. Karena itu, dengan dimensi ini kita membentuk keluarga, membentuk grup, membentuk kelompok, membentuk masyarakat, serta membentuk nation, bangsa. Kata Allah, kanan nas umatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu, yaitu manusia yang punya kecenderungan untuk hidup bersama manusia lainnya. Dalam puasa, kita dilatih menahan amarah, dilatih untuk toleran, dilatih empati, berbagi, membantu, berbuat kebaikan kepada sesama. Utamanya dalam situasi musibah corona ini, kita dituntut untuk mewujudkan dimensi an-nas kita kepada sesama dengan saling berbagi dan membantu saudara kita yang terdampak corona. Itulah kesempurnaan dan kebahagiaan dimensi an-nas manusia. Itulah puasa yang kita lakukan sudah sampai ke tingkat khusus bil khusus, yaitu puasa sudah sampai ke tingkat selain mempuasakan fisik
dan rohani, menjawantahkannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, kepada siapa saja, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tattabi'il fasad fil ard. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Jadi kaum muslimin, aspek sosial, aspek dimensi an-nas adalah aspek perwujudan dari dimensi fisik, dari dimensi rohani. Tidak ada artinya kita taat beribadah secara personal, tapi kita tidak peduli dengan sosial. Berarti kita menafikan dimensi sosial atau dimensi an-nas dari kita sebagai manusia. Manusia sempurna adalah manusia yang mampu mengembangkan dan menyeimbangkan dimensi-dimensi kodratinya, yaitu dimensi al-basar, dimensi insan, dimensi an-nas yang ada dalam dirinya secara proporsional dan baik. Jadi kalau manusia betul-betul memahami dan menginternalisasi nilai-nilai puasa dalam kehidupannya, maka manusia akan menjadi manusia paripurna atau manusia insan kamil. Semoga puasa kita di tengah corona ini dapat semakin menyempurnakan kemanusiaan kita, menyempurnakan dimensi basariah kita, dimensi isaniyah kita, dimensi an-nas kita. Dan semoga Allah membimbing kita menjadi manusia yang sempurna dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.